Selamat sore, Nana. Sore, Bu. Iya. Kalau Ibu perhatikan di sini kehadirannya sudah ada beberapa yang masuk, ya. Nanti kalian bisa cek link kehadiran di chat, ya. Nanti diisi itu untuk link kehadirannya. Selanjutnya untuk supaya suaranya Ibu terdengar, mohon speakernya dimatikan dulu ya, di mute dulu, di mute. Iya, Wahyu ya. Ini satu lagi, tolong di mute satu-satu ya. Ya, Lydia, siapa Lydia? Mute dulu. Iya. Baik, karena kalian sudah hadir semua di grup ini, jadi Ibu awali pembelajaran ini dengan mengucapkan panganjali umat, ya, yaitu Om Swastiastu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita awali dulu dengan melakukan doa secara bersama-sama, ya. Bagi yang belum hafal, itu bisa kalian ikuti dalam hati, ya. Tapi nantinya usahakan untuk menghafal, karena setiap kita belajar itu pasti akan kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil sikap, kita berdoa secara bersama. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wati Dinam Awinyawantu. Ya. Semoga Sang Yang Aji Saraswati menganugerahkan kecerdasan kepada kita semua. Bagaimana dengan persiapan pembelajaran kali ini? Apakah kalian sudah mempersiapkan buku pelajaran agama Hindunya? Sudah, Bu. Iya, silakan kalian siapkan buku pelajaran agama Hindu kelas 7 bab 3. Ya. Oh ya, bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Kita mestinya harus selalu bersyukur, ya, karena kita sudah diberikan kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Sang Yang Widi. Dalam ajaran agama Hindu, ya, dalam ajaran agama Hindu itu mengajarkan bahwa segala aktivitas atau perbuatan yang kita lakukan itu pasti mendatangkan hasil, ya, apapun itu pasti ada hasilnya. Baik buruk hasil yang kita terima itu tergantung dari baik buruk perbuatan yang kita lakukan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa itu karma pala, ya. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian karma pala. Kemudian yang kedua itu adalah menjelaskan surga loka dan neraka loka. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik, ya, dengan model pembelajaran discovery learning, ya, yaitu dengan metode diskusi kelompok. Jadi
Nanti anak-anakku akan dibagi menjadi beberapa kelompok dalam diskusi untuk memecahkan tentang pengertian dan surga loka, neraka loka. Nah, dalam pembelajaran ini ada 3 penilaian yang Ibu lakukan, ya. Ada 3 penilaian yang Ibu. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini mencakup sikap spiritual dan sikap sosial anak-anak. Jadi nanti kalian harus menjaga sikap pada saat pembelajaran berlangsung, ya. Jadi jaga sikap kalian supaya nantinya kalian mendapat nilai yang bagus. Nah, penilaian sikap ini Ibu lakukan dalam bentuk jurnal dan akan Ibu lakukan secara langsung terhadap sikap yang kalian lakukan nantinya. Kemudian penilaian yang kedua itu adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nanti kalian memahami materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Jadi kalian harus memperhatikan materi pembelajarannya dengan baik supaya nanti kalian mendapat nilai yang bagus, ya. Nah, penilaian pengetahuan ini Ibu lakukan dengan teknik tertulis, ya, dalam bentuk uraian. Kemudian penilaian yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian keterampilan itu Ibu menuntut 2 hal dari anak-anak. Yang pertama itu adalah anak-anak mampu mendemonstrasikan kesimpulan. Ya, demonstrasi kesimpulan itu maksudnya mempresentasikan apa yang kalian simpulkan dalam tugas kelompok nanti. Kemudian yang kedua itu adalah kalian mampu membuat kesimpulan itu dalam bentuk laporan yang nantinya kalian kirim ke WA-nya Ibu, ya. Nah, dalam presentasi nanti itu ada beberapa kriteria yang Ibu jadikan instrumen penilaian. Jadi anak-anak harus memperhatikan yang mana kriteria itu, ya. Yang pertama itu adalah tentang penguasaan materi presentasi nanti. Jadi kalian harus menguasai materi presentasi kalian. Kemudian yang kedua itu adalah sistematika presentasi yang mencakup pembukaan, inti, kemudian penutup dalam presentasi. Yang ketiga itu adalah penggunaan bahasa. Jadi nanti pada saat presentasi kalian diharapkan mampu menggunakan bahasa yang jelas, ya, dan mudah dipahami. Selanjutnya itu adalah pemaparan presentasi. Nah, dalam pemaparan presentasi ini yang ditekankan adalah intonasi yang jelas yang kalian pakai pada saat mengucapkan kata-kata yang perlu ditekankan. Kemudian yang berikutnya itu adalah media yang kalian gunakan. Jadi kalian harus menggunakan media yang dapat menarik perhatian kelompok lain untuk memperhatikan presentasi kalian. Kemudian selanjutnya itu adalah kemampuan kalian dalam mempertahankan pendapat, ya. Coba Miranti Dewi itu di unmute dulu, supaya suaranya enggak masuk, ya. Jadi yang terakhir itu adalah kemampuan kalian dalam mempertahankan pendapat pada saat presentasi dan menanggapi
tanggapan dari kelompok lain. Nah, itulah kriteria yang Ibu jadikan penilaian nanti pada saat penilaian keterampilan. Jadi kalian harus memperhatikan dengan baik supaya nanti pada saat presentasi kalian mendapat nilai yang memuaskan. Bisa dipahami sampai di situ? Ya, Bu. Nah, ya. Baik. Kita lanjut pada materi. Nah, di sini ada sloka yang Ibu tampilkan ya. Bagaimana? Apakah sudah kelihatan slokanya? Sudah? Udah. Oh iya. Sudah. Coba diperhatikan dengan baik. Iya. Coba diperhatikan dengan baik. Karmani Eva dikaraste mapalesu kadacana makarma pala hetur bubur mate sangko karmani. Jadi sloka ini adalah sloka Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 47 ya. Karmani Eva dikaraste artinya berkarmalah hanya demi kewajibanmu, mapalesu kadacana bukan semata-mata hasil yang diharapkan, karma pala turbiur. Di dalam berkarma itu hasil itu bukanlah menjadi motif dalam berkarma. Mate sango sesta karmani artinya dan jangan pula berdiam diri. Coba ini suaranya masuk ya, Dewi, tolong di mute dulu suaranya itu. Masuk suaranya ya. Iya, Dewi, ya. Jadi sudah jelas ya tentang sloka ini, bahwa sloka ini mengajarkan tentang bagaimana kita dalam berkarma itu harus berdasarkan kewajiban, bukan menjadikan hasil itu sebagai motif kita dalam berkarma. Ya, tujuan utama itu bukan untuk mendapatkan hasil, tapi kita berkarma itu karena melakukannya sebagai kewajiban. Betul. Ya, terkait dengan sloka ini ya, silakan anak-anak membaca buku teks yang sudah kalian siapkan tadi, yaitu buku kelas 7 ya, bab 3 tentang pengertian karma pala dan surga loka neraka loka ya. Atau kalau misalkan kalian merasa informasi tentang karma pala itu kurang dengan hanya membaca, kalian bisa juga mencarinya lewat Google atau internet. Silahkan cari tentang pengertian karma pala dan surga loka neraka loka ya. Sudah dibuka bukunya? Sudah dibuka bukunya? Iya. Baik. Terkait dengan sloka tadi dan apa yang sudah kalian baca, apakah ada yang mau kalian tanyakan atau yang kurang jelas? Silakan bisa ditanyakan mengenai pengertian karma pala dan surga loka neraka loka. Bagaimana Wayan Agus? Mana Wayan Agus?
Dewi? Windia? Sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan sloka tadi dan pengertian karma pala? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk pada diskusi kelompok ya. Jadi mana yang lain ini? Mana Wayan Agus? Wayan Agus mana? Tidak ada ya? Di sini Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi dua ya, menjadi dua. Kelompok satu itu Dewi Meranti, kelompok satu ya. Kemudian kelompok dua itu Windia. Jadi yang Ibu sebutkan namanya itu sebagai ketua kelompok ya. Kemudian yang tidak Ibu sebut namanya itu bisa bergabung pada kelompok satu dan kelompok dua. Jadi yang muncul di sini satu orang bisa memilih kelompoknya. Bagaimana? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas terkait dengan kelompoknya, sekarang kita masuk pada bahan diskusinya. Nah, di sini ada 3 gambar yang Ibu sajikan. Ya, ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Apakah gambarnya sudah bisa dilihat dengan jelas? Sudah? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah terlihat dengan jelas. Nah, gambar ini adalah gambar kelahiran anak-anak ya. Jadi dari gambar yang Ibu sajikan, Ibu berikan instruksi, silahkan anak-anak amati gambarnya ya, amati gambarnya, kemudian identifikasilah gambar-gambar tersebut ke dalam kelahiran. Apakah gambar tersebut termasuk kelahiran dari surga loka atau dari neraka loka? Ya, kalau sudah kalian identifikasi, beri pendapat kalian terkait dengan gambar tersebut. Jelas? Jelas dengan instruksinya? Iya. Jelas, Bu. Iya, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Dengan penjelasannya gak, Bu? Iya, dengan penjelasannya. Jadi nanti tahap awal itu kalian mengidentifikasinya terlebih dahulu. Gambar-gambar itu apakah termasuk dari surga, kelahiran dari surga loka atau dari neraka loka? Berikan penjelasannya. Kenapa dia dikatakan dari surga? Kenapa dia dikatakan dari neraka? Iya, jelas? Yang lain? Ya. Kalau sudah jelas silahkan unmute dulu, Dewi. Mana Wayan Agus ini? Wayan Agus mana?
Iya. Waktunya sudah habis ya. Jadi Ibu rasa anak-anak sudah dapat menyimpulkan terkait dengan gambar tadi. Bagaimana dari kelompok 1? Masih belum siap? Bagaimana kelompok 1? Belum Bu. Belum. Oke. Kalau kelompok 2, mana Winda tadi? Windia, mana Windia? Ramadita juga ya. Ramadita bisa juga. Jadi apa namanya? Untuk presentasinya itu tidak harus ketua kelompok ya, tidak harus ketua kelompok, siapapun bisa ya yang menjadi kelompoknya. Kalau Wayan Agus sama Ramadita tadi masuk di kelompok 1, Wayan Agus juga bisa memberikan presentasinya ya. Jadi diperjelas lagi ya, untuk kelompok 1 itu Dewi dengan Ramadita. Kemudian kelompok 2 itu Agus dengan Windia. Ya, jadi nanti harus ada perwakilan dari kelompok masing-masing, satu yang mempresentasikan, ya. Bagaimana? Baik, karena waktunya nak ya, karena waktu kita juga terbatas dengan waktu ya. Jadi kalau kelompok 1 belum siap, bisa kelompok 2-nya duluan. Bisa kelompok 2. Coba Dewi di unmute dulu. Dari kelompok 2 mungkin Wayan Agus. Mana Wayan Agus ini? Hilang-hilang dia Wayan Agus ini ya. Saya Bu dari kelompok 1 Bu. Oh iya, Ramadita ya. Silakan Ramadita terkait dengan kelompok gambar nomor 1 dengan nomor 3 Bu, neraka loka, karena mungkin kehidupan sebelumnya melakukan kesalahan dan kehidupan selanjutnya akan memperbaikinya. Gambar kedua Bu, surga loka, mungkin di kehidupan sebelumnya ia berbuat baik dan dibalas di kehidupan selanjutnya. Ya, sekian Bu, terima kasih. Ya, jawabannya Ramadita. Dari kelompok 1 tadi
Masih ada anggota yang mau menambahkan? Ibu kasih kesempatan. Silakan. Silakan dari kelompok 1. Siapa tahu ada temannya yang mau menambahkan. Ini kalau Ibu perhatikan Dewinya senyum-senyum ya. Silakan Dewi. Betul. Maaf ya. Pada tunggu dulu, bingung Kak. Tidak apa-apa, bicara saja yang ditahu. Kita itu melatih ini ya, supaya terbiasa berbicara. Ya, nggak usah takut salah. Nanti dari salah kita perbaiki sama-sama. Silakan Dewi. Gambar 1 dan 3 dari neraka loka. Karena anak kedua anak ini lahir kurang beruntung. Karena mungkin pada kehidupan sebelumnya mereka mungkin berbuat salah atau melakukan kejahatan. Dan pada gambar yang kedua, dia lahir dari surga loka. Mungkin karena kehidupan sebelumnya dia sering berbuat baik dan hasilnya di kehidupan selanjutnya dia pun mendapatkan hal yang baik juga. Ya. Itu saja, terima kasih. Ya. Bagus ya. Itu dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2. Siapa yang mewakili? Jadi untuk jawaban kelompok 1 itu sudah bagus karena ada 2 masukan di situ, ada 2 pendapat ya. Selanjutnya masuk pada kelompok 2. Siapa? Perkenalkan namanya ya. Buka dulu, dibuka dulu ininya, buka dulu mikrofonnya. Itu suaranya. Ya. Saya Bu dari kelompok 2. Iya. Silahkan namanya. Bayan Agus Bu dari kelompok 2 Bu. Oh iya, silahkan. Menurut saya gambar 1 dan 3 itu adalah gambar 1 dan 3 itu apa lagi namanya? Kelahiran dari neraka loka. Dan gambar kedua itu kelahiran dari surga loka. Iya, bisa berikan pendapatnya atau penjelasannya kenapa dikatakan neraka loka, kenapa dikatakan surga loka. Jadi kenapa bisa dinamakan dari kelahiran dari neraka loka? Karena mungkin saat kelahirannya terdahulu pernah berbuat salah. Oleh sebab itu pada kelahirannya yang sekarang diberikan hal yang kurang baik. Dan untuk yang gambar kedua yang dari surga loka, mungkin pada kehidupannya terdahulu dia berbuat baik sehingga pada kehidupannya yang sekarang diberikan hal yang baik juga. Iya, dari kelompok 2 itu jawabannya sudah bagus ya, kesimpulannya sudah bagus. Apakah ada
anggota lain yang mau menambahkan untuk kelompok 2-nya? Ada yang mau menambahkan? Mana lagi kelompok 2? Iya. Jadi Ibu rasa sudah cukup itu penjelasan mengenai kesimpulan dari kalian ya, dari kelompok 1, kelompok 2 itu kesimpulannya sudah bagus ya, sudah sangat bagus. Di sini Ibu akan memberikan kalian nilai untuk kelompok 1 itu Ibu kasih nilai 90 ya, kemudian kelompok 2 itu Ibu kasih nilai 89. Kalau dari kelompok 1 itu ada 2 pendapat yang masuk, kemudian di kelompok 1 itu baru 1 yang masuk pendapatnya. Jadi nanti ke depannya dalam pembelajaran berikutnya usahakan anggotanya juga aktif ya. Baik, terkait dengan gambar tadi di sini Ibu hanya memberikan sedikit penjelasan ya sebagai penguatan. Jadi Ibu hanya menambahkan saja sifatnya. Ketiga gambar ini ya. Ketiga gambar ini adalah gambar kelahiran anak-anak baik dari surga maupun dari neraka. Nah, jika disuruh identifikasi maka gambar 1 dan 3 ini adalah gambar kelahiran anak dari neraka loka. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, kenapa gambar 1 dan 3 ini dikatakan kelahiran dari neraka loka? Nah, kita perhatikan secara cermat gambarnya. Jelas gambar 1 dan gambar 3 ini berbeda dengan gambar 2 ya. Kalau gambar 1 dan gambar 3 ini memiliki ciri-ciri ciri-ciri yang artinya kalau bisa dibilang ciri-cirinya yang pertama itu dia mengalami cacat ya, buruk ya. Kemudian dari gambar 3 ini kelahiran anak ini seolah-olah tidak diharapkan oleh orang tuanya karena dia ditelantarkan. Iya, ditelantarkan. Nah, dari ciri-ciri itu kita bisa simpulkan bahwa kelahiran anak-anak ini dari neraka loka, karena neraka loka itu sifatnya itu adalah alam neraka yang alam penderitaan ya, alam penderitaan di mana anak-anak yang terlahir dari alam neraka itu memiliki ciri-ciri yang buruk rupanya, kemudian tidak diharapkan kelahirannya ya, dibuang, disia-siakan. Nah, itu ciri-cirinya. Terkait penyebabnya ya, seperti yang kalian sudah jelaskan tadi, penyebabnya itu karena karma dari masing-masing gambar tersebut. Jadi di sini dalam instruksinya Ibu meminta untuk kalian memberikan penjelasan kenapa dikatakan neraka loka. Itu saja, bukan penyebabnya. Tetapi kalian sudah masuk, artinya pemikiran kalian sudah panjang, langsung menjabarkan tentang penyebabnya. Jadi itu nilai plus bagi kalian ya, bisa dipahami. Kemudian untuk gambar 2 ya, gambar 2 ini kenapa dikatakan kelahiran dari surga? Kalian bisa lihat di bukunya tadi ya, bahwa kelahiran dari surga itu memiliki ciri-ciri bahwa orangnya itu cantik, rupawan, kemudian dari segi penampilan fisik itu sangat menarik gitu. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa gambar kedua itu adalah gambar dari surga loka. Iya, bisa jelas? Sampai di situ sudah jelas? Jelas, Bu. Iya. Baik, kita lanjut ya. Untuk lebih jelasnya lagi ya, ini kita masuk pada pengertian
karma pala secara etimologi. Jadi etimologi itu artinya pengertian berdasarkan asal katanya, ya. Karma pala itu berasal dari dua kata, yaitu kata karma dan pala. Karena Karma dan pala. iya, karma itu berasal dari akar kata kar yang artinya perbuatan. Sedangkan pala di sini artinya hasil. Ya. Ya. Coba di unmute dulu ya, biar jelas. Wahyu di unmute dulu. Ya. Iya. Jadi karma pala itu artinya hasil dari perbuatan. Ya. Perbuatan apapun yang kita lakukan pasti mendatangkan hasil. Nah, hasilnya ini itu tergantung dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi baik buruk hasil yang kita peroleh itu tergantung pada baik buruk perbuatan yang kita lakukan. Iya. Kemudian mengenai karma pala ini, ya, dia sama halnya dengan hukum yang bersifat mutlak, ya. Hukum yang bersifat mutlak. Kenapa dikatakan mutlak? Karena itu berlaku kepada semua orang. Siapapun yang berbuat pasti akan mendapat hasil, ya, tanpa terkecuali. Sekalipun orang itu adalah orang yang terhormat, misalnya ya seperti presiden, itu kalau dia berbuat pasti ada hasilnya. Jadi dia bersifat hukum yang bersifat mutlak. Bisa dipaham sampai di situ? Bisa? Nah, iya. Jadi tanpa ada batasnya, siapapun mengalami yang namanya hukum sebab akibat ini. Seperti halnya dengan hukum reta, ada siang, ada malam, ya, itu sudah bersifat mutlak. Begitu pula halnya dengan karma pala ini. Baik, lanjut. Terkait dengan apa karma pala itu dijelaskan juga dalam Slokantara 68, ya. Karma pala ngaran ike palaning gawe hale hayu. Ya. Jadi ditekankan di sini bahwa hale hayu ini artinya buruk baik, ya. Hale ini buruk, kemudian ayu ini baik. Jadi baik buruk perbuatan yang kita lakukan itu pasti mendatangkan hasil yang baik buruk pula. Jadi sebabnya itu adalah perbuatan. Kalau perbuatannya baik, maka akibatnya juga baik yang akan kita terima. Kalau buruk perbuatannya, buruk juga yang akan kita terima. Ya. Yang menjadi permasalahannya itu adalah mengenai kapan kita menerima hasil tersebut. Ya. Jadi hasilnya itu ditentukan oleh waktu. Kita tidak tahu kapan akan mendapatkan hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Bisa dipaham? Bisa? Bisa, Bu. Iya. Bisa. Iya. Lanjut. Nah, mengenai karma itu sendiri, ya, perbuatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu memiliki 3 sumber. Jadi ada 3 sumber dari perbuatan yang kita lakukan. Yang pertama ini adalah bersumber dari manah. Apa manah itu, Ramadita? Mana Ramadita? Hadir, Bu. Apa manah itu? Enggak, Bu. Siapa yang tahu apa itu manah?
Wayan Agus? Tidak tahu, Bu. Dewi? Tidak tahu. Nah, iya. Manah itu artinya pikiran, ya, pikiran kita. Jadi perbuatan yang kita lakukan, baik buruknya itu bersumber itu pertama kali dari pikiran kita, ya. Jadi baik buruk pikiran kita itu akan menghasilkan baik buruk perbuatan kita. Contoh misalnya sekarang anak-anak berpikir, oh nanti saya mau beli buku dengan cara mengambil uangnya mama, itu dalam pikiran, toh? Kemudian ini merupakan sumbernya, kemudian kalian berbuat, mengambil uangnya mama untuk membeli buku melalui perbuatan mencuri. Jadi sumbernya mencuri itu adalah pikiran. Pikiran itu disebut dengan manah. Iya. Nah, kalau pikiran yang sudah disucikan itu disebut dengan manah cike. Itu bagian dari Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda. Iya. Itu adalah yang sudah disucikan. Kemudian yang kedua, sumber perbuatan yang kedua itu adalah wak. Wak ini artinya kata-kata. Dari kata-kata dulu baru Perbuatan. Iya, baru muncul perbuatan. Jadi perbuatan kita bersumber dari kata-kata. Ada kata-kata yang bisa mendapatkan teman, ada kata-kata yang bisa mendapatkan kedukaan yang membuat kita luka, itu dari kata-kata. Jadi kata-kata ini merupakan sumbernya perbuatan. Kemudian yang ketiga itu adalah perbuatan itu sendiri, ya, aktivitas yang kita lakukan itu merupakan sumber dari perbuatan itu. Jadi ada 3 sumber dari karma. Yang pertama itu adalah manah, kemudian yang kedua itu adalah wak, yang ketiga adalah kaya. Bisa dipahami? Iya. Kaya ini perbuatan. Bisa, Bu. Iya. Bisa, Bu. Iya. Iya, baik. Kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk dari karma. Jadi bentuk dari perbuatan. Bentuk perbuatan itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu adalah karma sangga. Ya, karma sangga ini adalah segala aktivitas atau perbuatan yang berhubungan dengan duniawi. Ya, jadi segala aktivitas atau perbuatan yang kita lakukan, ya, yang berhubungan dengan duniawi. Bisa dipaham sampai di situ? Bisa? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. Bisa memberikan contohnya? Coba Wayan Agus. Yang mana itu contohnya? Kalau secara berhubungan dengan duniawi itu misalnya membantu orang, Bu. Iya. Atau kerja bakti. Iya. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini yang berkaitan dengan kebutuhan duniawi itu dikatakan dengan karma sangga, termasuk membantu orang lain, ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah karma yoga. Nah, karma yoga di sini adalah karma, ya, yang dilakukan tanpa mengharapkan hasil. Artinya hasil itu bukan dijadikan sebagai motif atau tujuan, melainkan dalam berkarma itu dia melakukannya atas dasar kewajiban. Bisa dipahami? Bisa? Nah, iya. Bisa, Bu. Kita lanjut. Bisa. Iya. Bu. Untuk karma sangga, ya, ini dibedakan lagi menjadi 2.
Kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwa karma sangga ini adalah karma yang dilakukan yang berhubungan dengan duniawi. Nah, ini dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah karma kara, kemudian yang kedua itu adalah karma kesama. Karma kara ini artinya perbuatan secara jasmani. Ya, jadi keduanya ini dia berhubungan dengan duniawi, tapi dia dipisahkan lagi. Kalau kara ini dia berarti secara jasmani, sedangkan karma kesama ini dia secara rohani. Ya. Kalau karma kara secara jasmani itu fisik kita ya yang berkarma, sedangkan kesama ini adalah rohani kita, pikiran kita yang melakukan pekerjaan. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, bisa. Bu. Baik. Nah, mengenai karma yoga, tadi kan sudah Ibu sampaikan bahwa karma yoga itu adalah karma yang dilakukan atas dasar kewajibannya. Tentang karma yoga ini sudah dijelaskan tadi di awal pembelajaran, yaitu berkaitan dengan sloka Bhagavad Gita Adhyaya 2:47. Ya. Nah, di situ coba Wahyu di unmute dulu. Jadi berkaitan dengan karma yoga ini sudah dibahas tadi di awal pembelajaran ya, mengenai bahwa karma yang kita lakukan itu harus didasarkan atas kewajiban. Karmani eva dikaraste, ya, berkarmalah hanya demi kewajiban, ya. Mampalesu kadacana, artinya di situ tidak menjadikan tujuan ya atau hasil itu sebagai motif kita dalam berkarma. Namun bagaimana kita berkarma itu karena contohnya misalnya ya, contohnya kalian sekarang berkarma belajar. Belajar ini kalian lakukan karena kewajiban kalian. Ya kan? Nah, kalau kalian sebagai siswa. Iya, kewajiban sebagai siswa. Nah, kalau kalian melakukan karma ini atas dasar kewajiban, pastinya kalian melakukannya dengan ikhlas, ya? Iya enggak? Atau ada ya, atau ada yang belajar ini dengan terpaksa? Ada? Enggak, Bu. Kan? Jadi, usahakan nanti dalam melakukan karma kita itu melakukannya dengan keikhlasan hati sebagai kewajiban yang harus kita lakukan. Itu dianjurkan dalam Bhagavad Gita 2 sloka 47. Bisa dipaham sampai di situ? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Iya, baik. Nah, ini berkaitan dengan karma tadi ya, bahwa baik buruk perbuatan yang kita lakukan itu akan mendatangkan hasil juga sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Yang menjadi permasalahannya adalah kapan kita akan mendapatkan hasil dari karma itu. Nah, seperti ilustrasi gambar ini ya, di sini ada gambar tentang padi, tanaman padi. Nah, kalau kita menanam padi, ya itu hasil yang kita dapatkan pastinya juga padi, namun dia membutuhkan waktu, ya, membutuhkan proses untuk mendapatkan hasil ini. Begitu pula dengan karma yang kalian lakukan, ya. Kalau hari ini kalian berkarma baik, kemudian kalian belum mendapatkan hasil yang baik, jangan pernah mengeluh. Karena untuk mendapatkan hasil itu kita membutuhkan waktu, sehingga nanti akan ada
tentang jenis-jenis karma pala yang akan kalian pelajari nanti. Di situ ada karma yang hasilnya tidak langsung kita terima, kemudian bisa diterima di kehidupan yang akan datang, atau bahkan sebaliknya kita nikmati di kehidupan ini. Ya, jadi dalam berkarma kita membutuhkan proses untuk mendapatkan hasil. Jangan pernah mengeluh dalam berkarma baik. Bisa dipahami? Bisa? Iya, baik. Bisa. Lalu kita lanjut tentang apa itu surga loka. Surga loka. Jadi loka itu alam, surga itu adalah kebahagiaan. Jadi alam yang penuh dengan kebahagiaan itu dikatakan dengan surga loka. Nah, yang menjadi permasalahannya, bagaimana kita bisa menuju pada alam yang penuh kebahagiaan itu? Kira-kira bagaimana? Dengan berbuat baik, Bu. Iya, Wayan Agus, dengan berbuat baik. Yang lain? Yang lain mana ini? Wahyu di Putra. Berbuat baik, Bu. Iya, dengan berbuat baik. Jadi alam yang penuh dengan kebahagiaan ini akan kita dapatkan apabila kita melakukan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik itu disebut dengan subha karma. Namun dalam hal ini yang dimaksudkan di sini adalah subha karma wasana. Jadi alam ini akan kita dapatkan ketika kita meninggalkan kehidupan ini, kemudian karma wasana itu melekat pada badan sarira kita. Ya. Karma wasana yang dimaksudkan di sini itu adalah bekas-bekas atau benih-benih karma yang kita lakukan dalam kehidupan. Jadi pada saat nanti atman kalian meninggalkan badan kalian, ya, yang tersisa itu adalah karma wasana. Nah, karma wasana ini apakah dia baik atau buruk? Itu yang akan mengantarkan kalian pergi ke alam surga atau alam neraka. Nah, kalau alam surga, alam yang penuh dengan kebahagiaan, maka subha karma wasana lah yang akan mengantar kita menuju ke surga loka atau surga syuta. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya. Bisa, Bu. Kita lanjut. Bisa, Bu. Ini ada ilustrasi gambar tentang surga loka. Jadi surga loka ini adalah alam yang penuh dengan kebahagiaan, di mana diilustrasikan dalam gambar ini adalah alamnya para dewa. Ya, alamnya para dewa itu disebut dengan alam surga. Selanjutnya ada neraka loka. Neraka loka di sini adalah alam yang penuh dengan penderitaan. Nah, ini adalah kebalikan dari surga loka tadi. Kalau surga loka itu kita dapatkan karena subha karma wasana yang kita lakukan, artinya itu yang mengantarkan kita menuju ke surga loka, maka neraka loka ini yang mengantarkan kita adalah asubha karma wasana. Apa itu asubha karma wasana, Agus? Agus? Baik, karena jaringan mungkin ya. Jadi asubha karma wasana ini adalah bekas-bekas perbuatan buruk yang kita lakukan di kehidupan terdahulu, di kehidupan ini ya, yang mengantarkan kita ke alam penderitaan. Jadi kalau perbuatan buruk yang kita lakukan, maka
bekas-bekas perbuatan buruk itulah yang mengantarkan kita ke alam neraka. Bisa dipaham? Bisa, Bu. Iya. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya ini ilustrasi gambarnya bahwa alam penderitaan itu atau neraka loka itu banyak hukuman di situ ya, banyak siksaan. Di mana kita mau berlindung itu kita akan didorong kemudian jatuh, terbakar. Nah, inilah ilustrasinya. Selanjutnya, dalam Sarasa Muscaya 4 itu diuraikan, apan ikang dadi wong utama juga ya nimitaning mangkane wenang ye tumulung awaknya sangking sangsara maka sadanang sube karma hinganing kutamaning dadi wong ike. Ya. Jadi dalam Sarasa Muscaya ini dijelaskan bahwa keutamaan kita apan ikang dadi wong utama juga ya. Ya, keutamaan kita menjelma menjadi manusia itu adalah dengan mampu menolong diri kita ya. Wenangnya tumulung awaknya sangking sangsara ya. Bisa menolong kita dari penderitaan ini, maka sadanang subekarma, yaitu dengan menggunakan perbuatan baik hinganing kutamaning dadi wong ike. Jadi itulah keutamaan kita menjelma menjadi manusia. Dengan kita berbuat baik, maka kita mampu menolong kesengsaraan atau penderitaan yang kita alami, yaitu dengan cara berbuat baik. Itulah keutamaan kita terkait dengan surga loka dan neraka loka tadi, bahwa apabila kita menginginkan nantinya akan menuju pada surga loka, maka berbuat baiklah supaya kita nantinya bisa menuju ke surga loka. Selanjutnya itu kita masuk pada kesimpulan. Namun sebelum Ibu memberikan kesimpulan, Ibu mau satu di antara kalian memberikan kesimpulan. Ya, coba Wayan Agus berikan kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Jadi kesimpulannya adalah silakan Wayan Agus. Atau yang lain bisa, Ramadita, coba berikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan, yaitu tentang karma pala, apa itu karma pala, surga loka, kemudian neraka loka yang kalian pahami. Silakan. Siapa yang akan memberikan kesimpulan? Wayan Agus ya? Iya, Bu. Silakan Wayan Agus. Jadi kesimpulannya adalah karma pala, menurut saya karma pala artinya adalah hasil dari perbuatan. Terus untuk surga loka dengan neraka loka, untuk bisa masuk ke surga loka, kita harus melakukan subha karma wasana agar bisa masuk surga loka atau surga ciuta. Kalau neraka loka untuk ya karena jaringan, jadi Ibu menambahkan sebagai kesimpulan bahwa karma pala itu adalah segala aktivitas yang mendatangkan hasil, kemudian hasilnya itu tergantung dari baik buruk perbuatan yang kita lakukan. Kemudian surga loka itu adalah alam surga, alam yang penuh dengan kebahagiaan, di mana surga loka ini akan dapat kita capai apabila kita melakukan subha karma.
Selanjutnya untuk neraka loka itu adalah alam yang penuh dengan penderitaan. Ya, ini akan kita dapatkan apabila dalam kehidupan kita melakukan asubha karma. Ya. Jadi harapannya adalah bagaimana kita dalam hidup ini mampu melakukan subha karma dalam kehidupan sehari-hari agar nantinya kita mampu menuju ke surga loka, yang walaupun dalam hal ini surga loka itu adalah hanya bersifat sementara karena akhirnya nanti kita akan terlahir kembali yang disebut dengan mengalami punarbawa. Baik, selanjutnya itu ada postes yang Ibu berikan. Ini sebagai penilaian pengetahuan supaya Ibu mengetahui sejauh mana kalian memahami materi pembelajaran tadi. Silahkan siapkan bukunya karena postes ini sudah Ibu kirimkan nanti melalui LKPD ya, jadi nanti kalian bisa menjawabnya kemudian mengirimkan ke WA-nya Ibu ya. Jadi cukup Ibu bacakan saja bahwa Rati adalah seorang siswa yang pandai. Ia berpenampilan menarik baik dari fisik maupun psikologisnya. Ia selalu menolong teman dalam keadaan susah. Di balik semua itu ternyata Ratih terlahir dari orang tua yang tidak mengharapkan kelahirannya. Karena selama ini ia dibesarkan oleh nenek dan kakeknya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah Ratih terlahir dari surga loka atau neraka loka? Jelaskan. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, pertemuan yang akan datang itu kalian persiapkan materi tentang jenis-jenis karma pala ya. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Ada? Saya, Bu. Iya, silakan. Bu, itu tugas yang tadi dikirim semua orang kirim itu, Bu. Iya, ya nanti akan Ibu kirimkan LKPD di grup WA-nya. Jadi nanti kalian bisa mengecek di grup WA. Ya, kemudian jawabannya jangan dikirim lewat WA. Nanti kirim ke WA pribadinya Ibu supaya kalian tidak menyontek. Ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Sudah jelas? Ya, Bu. Iya. Jelas. Kalau sudah Bu. Baik, kalau sudah jelas, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Oh ya, satu lagi, ingat absennya Nak, absen ada di chat, di kolom chat, ya, di kolom chat. Ya, Bu. Iya. Baik, Ibu akhiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di mana itu, Bu, Ya, Bu. absennya, Bu? Di kolom chatnya Nak, cari di situ di layar HP-nya ada kolom chat. Yang tanda pensil, Bu. Iya. Kenapa Widya? Mana Widya? Widya? Bu. Iya, ada apa Widya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ada? Halo? Oh iya. Widya? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oh iya, kalau tidak ada, baik Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Foto dulu ya. Diaktifkan dulu videonya. Mau Ibu dokumentasikan dulu. Aktifkan dulu videonya, jangan keluar dulu. Ibu mau dokumentasikan. Widya. Videonya Nak, videonya buka di videonya, buka. Mana Widya?
Ini dia tidak terbuka mungkin jaringannya. Oh, baru muncul. Ya, baik, silahkan kalian live ya kembali. Terima kasih atas waktunya ya. Bu. Iya. Ya, Bu.